Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah, kau membuat diriku akan selalu memuji. Selamat datang kembali di Madura Yacht bersama saya Berta Sofyan. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang wanita cantik yang punya banyak talenta, terutama di dunia tarik suara. Langsung saja kita perkenalkan, silakan diperkenalkan, Mbak. Ya, kenalan apa dulu nih? Ya, kenalan nama dulu lah, nama lengkap sama nama panggilan. Oke, jadi nama saya Zini Maya Hernandez, bisa dipanggil Princess boleh. Princess. Princess. Bukan Princess Syahrini ya? Bukan. Tapi kalau misalnya karena aku nggak terlalu cantik ya, jadi bisa dipanggil Cicin lah. Cicin. Ya, Oh, Cicin. jadi supaya lebih unyu gitu ya. Oh, unyu, bukan cabai-cabean tapi ya. Bukan. Oke. Kalau boleh tahu nih, dulu kuliah di jurusan apa? Aku dulu jurusan Sendra Tasik. Sendra Mas Bera Tasik. tahu nggak sih Sendra Tasik itu apa sebenarnya? Belum. Nah, jadi Sendra Tasik itu seni drama, tari, dan musik. Nah, Oke. di situ aku prodinya di situ seni musik. Oh gitu. Nah, Di Surabaya. iya, di Surabaya. Salah satu Jadi, perguruan tinggi ya. oh iya, nggak boleh sebut merek ya. Gak apa-apa sih sebenarnya. Nah, karena di Sendra Tasik ya, berarti suka. Salah satunya kan suka musik. Di situ aku ditarik suara sih lebih tepatnya. Nah, itu gimana cerita awalnya kok bisa memilih jurusan Sendra Tasik itu? Iya, jadi ini panjang banget loh ceritanya. Jadi, Disingkat-singkat aja. Oh, iya. Jadi itu aku dari dulu tuh sebenarnya nggak ada untuk pengen ke musik gitu, nggak ada sama sekali. Jadi aku mau masuk ke jurusan Sendra Tasik ini penuh dengan pro dan kontra dari keluargaku dan juga teman-temanku. Tetangga-tetangga juga ikut riwah sih sebenarnya. Oke. Jadi orang tuaku itu selalu mendukung aku dalam keadaan apapun. Intinya aku mau di mana terserah. Tapi dulu aku juga nggak pengen sih di jurusan musik. Tapi karena mama papaku tahu kelebihan aku di seni kan, terus emang udah dari kecil aku udah nyanyi gitu. Oke. Jadi ya mereka mendukung untuk aku masuk di jurusan seni aja gitu. Tapi untuk teman-teman dan tetangga-tetangga tuh pasti selalu tanya gini, kamu mau masuk jurusan apa gitu? Terus aku jawab seni musik gitu. Terus mereka selalu tanya gitu, hah, mau ke masuk jurusan seni? Emang kamu mau jadi apa? Emang kamu mau jadi pengamen gitu? Aku sempat waktu itu Down. Iya, gini. Ya, tak pikir-pikir juga iya ya. Terus selalu mereka gini, kenapa kalau cuma musik kamu nggak les aja? Terus aku selalu jawab gini, yo aku kan udah les musik ya, dari zaman aku kelas 3 SD. Tapi mereka emang ada masa depannya ya kalau mau jurusan musik. Nah, dari situ tuh aku tuh selalu bilang ke mamaku, kalau Cicin mau jadi seniman itu nanti ya mau jadi apa ya gitu. Tapi mamaku selalu gini, kalau kamu masuk kuliah tidak sesuai dengan kemampuanmu itu nanti untuk kedepannya itu pasti akan susah gitu. Tapi kalau kamu udah punya talenta di situ, kamu pasti akan suka gitu, dan kamu pasti intinya untuk menjalani kuliah itu nggak ribet gitu, tapi kamu enjoy gitu. Dan aku merasakan itu benar-benar pada saat aku kuliah. Jadi aku benar-benar ngerasain kalau oh ya benar juga ya, aku enjoy itu untuk menjalani kuliah di musik ini. Ya. Dan menurutku kalau emang sesuai dengan talenta yang kita punya, jadi kuliah itu jalannya itu gampang aja. Terus setiap rezeki itu juga selalu ada gitu. Pastinya. Gitu. Karena sudah dari Yang Maha Kuasa kan rezeki sudah ada masing-masing kan. Iya. Nah, terkait masalah musik, ya itu tarik suara ya. Jadi pastinya punya penyanyi favorit nih. Oh ya jelas. Kira-kira siapa? Mana dulu nih? Ya. Indonesia atau? Ya lokal dulu baru Iya. internasional. Kalau aku sih lebih suka, nggak tahu kenapa dari dulu itu aku tuh
selalu mengagumi Agnes Monica. Oke, Tahu kan? tahu. Mulai dia nyanyi. Dari zaman dia kecil Ya. sampai sekarang dia go internasional ya. Menurutku dia itu apa ya susah sih untuk diomong, cuma menurutku dia tuh multi talent banget. Jadi jarang banget kan ada nih penyanyi yang biasanya kalau penyanyi itu kalau nyanyi ya udah hanya sekedar nyanyi, tapi kalau dia itu kalau udah di atas panggung. Dia itu udah tari Dance. Dance-nya itu menurutku nggak gampang loh, gampang loh Mas untuk menstabilkan suaranya dia dengan gerakan dia yang powerful kayak gitu. Dan menurutku itu kerennya dari dia sih. Jadi dan emang suaranya dia itu udah nggak diragukan lagi ya. Udah tahu kemana sampai dia. Ya soalnya mulai dari kecil. Mungkin karena aku sepantaran sama dia. Loh, karena kita cuma beda 1 tahun, gimana sih? 1 tahun kenalan. Oh iya. Kalau internasional berhubung aku tuh kan orangnya Indonesia aja ya. Aku cinta dengan Indonesia, tapi ya ada sih yang aku suka. Satu penyanyi wanita itu Adele. Oh, Adele. Someone Like You gitu ya. Iya. Coba Mas Berta nyanyiin dong Enggak. sedikit aja. Suaraku merusak pita suara orang lain nanti. Iya. Bukan telinga ya? Bukan. Itu sudah apa ya? Sudah normal itu biasanya. Saya cari yang anti mainstream. Itu sudah mainstream kalau merusak telinga. Nah, oke. Menurut Mbak Cindy, menyanyi itu merupakan bakat atau kemampuan? Karena beda nih kan? Iya benar. Bakat sama kemampuan itu beda. Gitu lah ya. Kalau aku sih dibilang bakat enggak juga ya. Kemampuanku juga masih banyak yang lebih kemampuan, tapi bakat sih ya, bakat yang dikembangkan. Jadi dulu itu aku itu nggak punya bakat untuk nyanyi Mas. Jadi aku emang nggak punya bakat, cuma mamaku itu selalu dari aku kecil itu supaya aku percaya diri aja ya. Jadi dari kecil itu emang aku udah disuruh ikut lomba nyanyi gitu. Dan karena lomba nyanyi itu terus udah mulai percaya diri nih ya, akhirnya aku les vokal. Nah kalau udah di les vokal itu kan pasti kita ini ya bakat diasah, terus selalu diperbarui juga kan, dan kita juga banyak belajar. Nah dari situ mungkin karena aku udah les nyanyi, terus habis itu mamaku udah selalu nyoba, pokoknya tiap kalau misalnya ada acara-acara apapun itu, wedding gitu, aku disuruh ikut nyumbang nyanyi gitu. Jadi nah mulai dari situ juga akhirnya aku nyanyi sampai jadi pengamen dari gedung ke gedung. Dari panggung ke panggung lah ya. Dari panggung ke panggung, tapi bukan penyanyi dangdut. Apa itu yang lagu dari panggung ke panggung itu loh? Aku juga lupa sih siapa nama penyanyinya. Tapi intinya gitu. Jadi udah dari kecil, yang awalnya aku nggak punya bakat sama sekali nyanyi, dan akhirnya sampai sekarang jadi hobi. Dan menurutku kayak kalau di sela-sela kesibukan pekerjaanku, aku selalu merindukan. Kayak aku merasa emang udah jiwaku itu udah di seni. Jadi seniman. Seniwati kalau cewek ya. Iya. Jadi kalau misalnya aku di tempat kerjaku nih di kantor gitu, aku selalu rindu pada saat hari Sabtu dan Minggu, karena di situ aku kan biasanya job nih. Menyalurkan bakat gitu ya. Iya, menyalurkan bakat yang dibayar juga ya. Mantap. Iya sih. Benar. Jadi ada misal job wedding gitu. Nah di situ tuh aku pun menerima job nyanyi itu juga aku mencari yang memuaskan hatiku sebenarnya. Jadi kalau misalnya aku merasa tempatnya atau pemainnya pun tidak membuat aku nyaman, aku nggak akan terima itu, karena menurutku
seni itu bisa dirasakan kalau kita bisa Enjoy. merasakan nyaman ya. Jadi nih percuma juga nih kayak misalnya ada orang nyanyi, tapi kalau dia nggak bisa menghayati itu nggak bisa tersalurkan juga sama pendengar gitu. Jadi emang kita sendiri juga harus merasa nyaman dan kita merasakan, kita enjoy, itu nanti pasti akan tersalurkan gitu. Ya ngalir gitu aja ya, enak gitu ya. Jadi aku sama teman-teman pun kayak teman-teman band aku gitu, aku merasa nyaman dengan mereka. Kalau aku nggak nyaman, aku nggak mau terima. Mungkin punya band sendiri atau manajemen sendiri atau bahkan manajer? Kalau manajer sih nggak perlu ya, nanti aku bingung untuk bayarnya Oke. Mas. Kebetulan aku belum artis ya, Oke. jadi gajinya masih belum cukup untuk bayar mereka manajemen. Iya. Jadi kalau band itu aku ada sih temanku band di sini. Boleh sebut merek Nggak nggak apa-apa. sih? Jadi siapa tahu nanti kalau misalnya ada teman-teman yang di daerah Bangkalan dan sekitarnya, boleh sih sampai Sampang, Sumeneb, Pamekasan juga boleh, atau dimanapun di Surabaya juga boleh gitu. Kalau misalnya lagi butuh band dalam acara apapun, entah itu wedding atau event apapun, ulang tahun atau segala macam, bisa di follow @neova_official ya. @neova official. Official. Oke, nanti kita tag di sana. Nah, ini kan Mbak dulu di apa Sendra Tasik, Sendra Tasik. Nah, seni, drama, tari, dan musik. Oke. Coba kita juga butuh ilmu nih sedikit. Coba kasih materi-materi tentang skill atau kemampuan menyanyi lah di selama kuliah. Mungkin ada yang sampai saat ini diaplikasikan. Kalau menyanyi itu sebenarnya hal yang paling mudah ya Mas ya. Menurut ya nggak tahu juga sih menurut orang yang bisa nyanyi atau yang enggak. Tapi yang penting itu kalau nyanyi itu kita nggak fals ya, nggak fals. Oke. Tapi itu emang ada kemampuan yang insting sih sebenarnya. Ini nadanya segini tuh pas enggak ya gitu. Nah, Jadi itu kan kita nggak tahu. iya, Kalau itu, misalnya itu feel aja sih, harus rasa. Oke. Tapi kayaknya agak susah ya kalau emang ngajarin orang yang dari bener-bener yang nggak tahu tentang musik, terus untuk supaya nggak fals gitu. Mungkin bukan nggak tahu tentang musik, tapi nggak tahu tentang nada mungkin. Iya, nggak tahu tentang nada itu. Kayak saya berarti. Oh iya. Saya nggak tahu tentang nada. Jadi itu yang pertama ya sama. Jadi kita tuh harus benar-benar merasakan dulu. Kita harus ada feel itu. Nah, yang pertama feels. Oke. Feel. Terus yang kedua itu pernapasan. Oh. Nah, biasanya kan ada tuh penyanyi yang kalau misalnya lagu apa ya? Yang nada-nada tinggi atau gimana? Jangan dong, nanti habis itu gempar dong. Iya, intinya kalau misalnya pernapasan itu, kalau kita pernapasannya salah, jadi dalam pemenggalan lirik. Contoh kayak misalnya ngambil nafasnya nggak pas, jadi nggak enak. Gimana ya? Ada referensi lagu mungkin Mas bisa aku bawain sedikit. Leto. Sebenarnya cinta kan itu ada yang liriknya yang panjang banget itu. Gini aja, intinya kayak Ayo. lagu apa ya? Aku jadi bingung. Judika. Yang apa? Mama Bapak. Boleh. Nafasku itu ya. Ah. Nah, misalnya nih, separuh nafasku ku hembuskan untukmu. Itu kan nggak enak banget ya. Jadi pengambilan nafas yang selalu menggos itu kan nggak enak. Beda dengan yang gini. Separuh nafasku ku hembuskan untuk cintamu. Ya rinduku sampai kepada bidadariku. Nah itu kan lebih kerasa ya. Jadi kalau misalnya kita penggal itu, nafas itu kan nggak enak didengar, kok menggos ya. Ngos-ngosan gitu ya, kayak abis lari gitu ya. Iya, kayak orang habis lari itu kan
nggak enak juga didengar. Nah itu jadi pernapasannya itu harus benar. Terus yang ketiga olah vokal. Jadi setiap hari itu emang yang namanya menyanyi itu bukan olahraga aja yang harus Olah fisik. olah fisik tiap hari supaya nggak capek gitu ya. Tapi kalau misalnya penyanyi kebanyakan mereka juga harus olah vokal tiap hari. Oh gitu. Jadi tiap hari itu harus ada latihannya 15 sampai 20 menit. Berarti kamu tiap hari latihan Oh iya dong. di kamar mandi? Paling enggak itu yang pertama pasti harus pernapasan, belajar. Nah, jadi renang itu juga bisa untuk nafas kita supaya lebih panjang ya. Suka renang juga? Jarang sih, tapi kalau emang untuk kayak mau ikut lomba-lomba gitu juga bisa. Oke. Jadi pokoknya pernafasan itu yang diutamakan. Pernafasan Olah vokal. Olah vokal. Harus itu. Kayaknya kalau misalnya aku juga merasa sih Mas, kalau misalnya lama nggak latihan itu aku nyanyi itu aku merasa capek. Aku merasa nggak enjoy. Sama kayak kalau olahraga, kalau nggak pernah latihan. Iya betul. Sekali betul. dia olahraga lagi dia capek sama. Gitu. Oh gitu, oke. Untuk merawat olah vokal, mungkin ada tips untuk merawat atau Kita suara ya. olah vokalnya itu, atau bahkan mungkin ada pantangan di masalah makanan atau minuman juga. Iya, kebanyakan sih ya Mas ya. Kebanyakan itu kalau penyanyi itu selalu bilang pantangan seorang penyanyi itu pasti yang pertama gorengan. Oh, yang berminyak. Iya, pokoknya yang berminyak, apalagi yang memang bener-bener kayak OT gitu ya. Nah, terus habis itu yang kedua itu minuman es. Nah, sebenarnya itu kalau yang minuman es itu kalau aku dari semua pantangan kayak contoh gorengan dan es itu aku sih selalu melanggarnya ya. Aku sendiri. Yang penting kita harus tahu bagaimana kondisi fisik kita. Ini ya kalau selalu minum vitamin, gorengan nggak apa sih. Tapi ya jangan terlalu sering juga yang harus tiap hari makan gorengan, dan itu harus goreng-gorengan yang kadar minyaknya itu sedikit. Dan ya nggak sembarangan juga sih. Ini ya kan kadang ada orang yang sembarangan untuk beli gorengan, asal beli gorengan gitu ya tanpa melihat orang itu bersihan nggak masalah sih. Yang penting kita tahu kondisi fisik kita. Jadi kalau misalnya emang kondisi fisik kita itu baik, meskipun itu gorengan kita makan, kalau cuma sesekali sih itu nggak ngefek sih Mas. Tapi kalau ngefeknya itu kalau dia makan setiap hari, nah itu baru ngefek untuk ke pita suara kita. Terus untuk pantangan minuman es itu juga nggak masalah sih kita minum, tapi yang nggak pakai obat gula. Kadang biasanya kalau aku sendiri nih, aku bisa membedakan antara minuman yang pakai obat gula atau enggak. Jadi kalau obat gula itu kerasa gatel di sini. Di tenggorokan. Dan itu kayak agak kerasa pahit gitu ya di sini. Seri gitu mungkin. Nah, jadi kalau misalnya aku udah mulai minum gitu, kok nggak enak ya, nggak akan aku lanjutin. Oke. Contoh kayak kalau misalnya kita beli di Indomaret kayak jus apa gitu sih nggak masalah ya. Oke. Nah, jadi itu nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting kita harus tahu kondisi fisik kita. Tergantung dari kondisi fisik. Kondisi fisik. Jadi kita itu bisa sakit atau enggak itu bergantung kondisi fisik kita juga kan. Tapi ya memang nggak boleh terlalu sering gitu. Jadi untuk siapapun kalian penyanyi ataupun ya ini yang mau merilis untuk menjadi penyanyi gitu ya, sebenarnya nggak masalah sih itu. Cuman jangan terlalu sering gitu aja ya. Sering, apalagi setiap hari pasti nggak boleh, pasti akan merusak kita suara. Berarti dari yang pertama apa tadi? Feel ya, rasa. Terus yang kedua kita harus bisa merasakan. Okay. Percuma kalau kita nyanyi tapi nggak bisa dirasakan oleh penonton. Oke. Rasa, terus pernafasan juga,
sama olah vokal dan juga pantangan makanan juga perlu diperhatikan Iya, ya, nggak perlu terlalu sering. diperhatikan dong. Oke, sama latihan ya yang. Iya, latihan sih yang paling penting. Oke, coba sekarang latihan deh, coba nyanyi. Tadi kayaknya udah sedikit deh aku nyanyiin gitu ya. Itu kan nyanyi pas mencontohkan. Nah, ini coba nyanyi. Gimana sih? Aku pengen tahu. Hatiku tuh meleleh. Yaudah. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah, membuat diriku akan selalu memuji. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Bisa bayangkan hidupku tanpa cintamu. Aduh, aku Janganlah kau tinggalkan diriku. Enggak kok. Takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku. Kau adalah jantungku. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Tepuk tangan teman-teman. Makasih loh, biasanya aku nyanyi gitu ada fee-nya loh mas. Ini aku kasih gratis loh, cuma loh, nggak berbayar. Tapi kan dipromosiin juga tadi bandnya gitu kan. Oke. Nah, selama berapa tahun ya menyanyi? Udah lama ya? Mungkin ada pengalaman menarik yang bisa diceritakan? Ada Pasti sih, ada. pasti ada. Ah. Jadi ada satu kali, ini cerita tentang job aku nyanyi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, jadi selama aku dapet job nyanyi nih, itu ada satu kali yang aku salah tanggal. Oh gitu. Jadi aku ngerasa aku dan bandku merasa kayak ya nggak enak aja, karena akhirnya acara mereka pasti berantakan ya. Pasti ngerasa berantakan karena yang awalnya mereka sewa kita untuk menghibur, tiba-tiba nggak ada musik, itu kan pasti itu aku ngerasa bersalah banget. Tapi sebenarnya itu bukan salah aku dan band itu sih. Jadi itu dari pihak cateringnya itu yang emang salah ngasih tanggal kita. Tapi kan tetap aja itu tanggung jawab tim musik juga. Iya. Jadi pada saat itu acara udah mau mulai, kurang 10 menit gitu, aku baru hari ini bukan besok gitu, dan aku bingung ya tapi aku ya bertanggung jawab lah, intinya aku tetap make up, aku tetap dandan dan aku tetap berangkat tuh. Dadakan gitu ya? Dadakan banget, jadi aku datang tapi ya tetap aja mas acaranya ya udah amburadul gitu ya? Ya nggak bisa, intinya ya udah mungkin nggak usah karena itu cuma bisa, acaranya udah jalan setengah perjalanan. Itu jarak dari mungkin tempat dandan ke lokasi jauh? Dari sana aku sebut enggak nih? Nggak apa-apa, sebut aja. Jadi dari aku kan rumahku di kamar, acaranya di jadi kan belum aku make upnya, belum aku mandi make up, Belum lagi prepare alat bandnya ya? Iya benar, jadi kita sampai sana itu ya udah, intinya di situ kita merasa kita nggak salah, Iya. Nah itu pengalaman yang benar-benar nggak bisa aku lupain. Aku merasa kayak nggak bertanggung jawab aja, meskipun di situ posisinya kita tim bandnya nggak salah gitu. Iya. Tapi di situ kita juga
takutnya orang-orang tuh kan berpikir kita nggak profesional banget ya. Iya, Nah, iya. itu yang kita pikirin. Tapi ya udahlah, rezeki itu udah ada yang ngatur. Tapi udah clear ya masalahnya. Udah clear, masalahnya udah. Yang- Karena emang itu kan dari pihak cateringnya salah. Gitu. Bukan dari kita. Itu wedding. Iya, itu wedding. Oke. Kalau event itu ada sih. Jadi pada saat itu aku pernah ngisi acara keroncong. Di Jadi mana itu? pertama kali kalau aku sih genrenya pop biasa ya Mas. Terus semenjak aku masuk kuliah itu aku mengenal yang namanya genre keroncong. Nah, tapi kalau di kampus aku itu kita menyajikan lagu keroncong itu bukan dengan lagu-lagu keroncong yang asli, tapi lagu pop yang kita bawakan dengan keroncong. Jadi lagu-lagu pop biasa, contoh kayak Bidadari Tak Bersayap, apapun lagu pop apapun. Kayak lagu pop didangdutin gitu ya? Iya, gitu bisa. Tapi itu kita lagu pop dibawakan dengan keroncong. Jadi rasanya keroncong. Nah, itu pertama kali aku ngisi itu di salah satu kampus di universitas di ITS kayaknya di ITS Di Surabaya. Jadi aku ngisi di situ. Tapi karena aku ya deg-degan ya pasti kalau siapapun itu. Tapi aku juga pernah dengar sih kayak Agnes Mo itu dia juga pernah bilang kalau siapapun penyanyi ataupun profesi apapun itu, kalau dia memang bertanggung jawab gitu, dia pasti akan pernah juga merasakan deg-degan. Apalagi kalau di satu hal yang belum pernah dia lakukan. Oke. Tapi kalau emang tingkat keprofesionalan juga sih, intinya kalau dia merasa deg-degan itu wajar. Setiap orang iya. pasti akan merasakan itu meskipun kadang terlalu sering ya. Tapi kadang kalau misalnya ada di satu situasi yang memang belum pernah dia lakukan, itu malah lebih kerasa lagi deg-degannya. Nah, pada saat itu aku merasa deg-degan banget nih Mas. Aku nggak pernah tuh nyanyi keroncong gitu, dan itu pertama kali. Padahal aku udah latihan, tapi tetap aja aku ngerasa nervous di situ, dan aku Karena belum pernah ya. Jadi yang awalnya nih harusnya emang aku bisa menyanyikan itu, tapi aku merasa untuk ngambil nada awalnya itu aku merasa malas, aku bingung gitu. Itu jadi pengalaman juga yang unik menurut aku sih. Selama ini gitu. Tapi setelah biasa kita nyanyi keroncong, akhirnya ya udah biasa. Udah nggak deg-degan lagi. Iya, deg-degan. Kalau aku kok masih deg-degan ya ketemu sama Karena kamu. kamu selalu lihat aku. Oke, terakhir nih saran untuk para seniman atau penyanyi-penyanyi lokal ya, terutama di Bangkalan, umumnya di Madura, untuk ngembangin bakatnya itu menurut kamu gimana? Jadi biar ya contohnya kayak kan salah satu influencermu kan Agnes Mo. Jadi gimana sih biar pengen jadi kayak Agnes Mo itu gimana? Iya, kalau saran aku nih buat siapapun dan apapun pekerjaan mereka, atau apapun hobi mereka, apapun bakat mereka dan kemampuan mereka, apapun talenta yang ada di dalam diri kita, itu kita harus benar-benar gali, dan kalau bisa ya harus diflorkan gitu, jangan malu-malu. Intinya nggak perlu lah dengerin omongan orang gitu, yang kadang nih karena banyak banget yang bilang kayak emang pekerja seni tuh mau jadi apa sih, intinya mereka tuh selalu merendahkan pekerja seni, dan aku salah satu orang, bukan aku aja, pasti semua orang juga nggak suka ya. Kebanyakan Orang nggak akan suka kalau ada satu pekerjaan yang emang menurut mereka ngapain sih? Emang kalau misalnya jadi penyanyi atau jadi pekerja musik, intinya berapa sih duit yang mereka dapat gitu? Intinya mereka selalu merendahkan itu, dan jangan pernah dengerin omongan orang. Jadi karena pada saat kalian udah menekuni, menjalani, rezeki itu pasti akan datang gitu.
Justru kalau kemampuan dan bakat kita terjuni, itu akan menghasilkan rezeki yang lebih banyak. Oke. Ini kalau boleh jujur, aku disuruh jadi pekerja seni dan kerja di kantorku sekarang, gajiku lebih banyak aku jadi pekerja seni daripada di kantor aku. Meskipun nggak tiap hari ya? Iya, meskipun nggak tiap hari. Jadi kayak kalau nyanyi itu, aku bisa menyalurkan hobi aku, tapi dibayar, gitu loh. Dan nyaman juga kan? Dan nyaman juga. Aku merasa enjoy gitu. Jadi aku bisa menemukan diriku pada saat aku nyanyi daripada aku di kantor. Oke. Jadi untuk kalian semua jangan pernah takut, jangan pernah dengerin omongan orang juga yang selalu merendahkan kalian. Harus tetap percaya diri. Harus tetap Itu percaya yang diri. pertama. Itu harus percaya diri. Jadi harusnya kalian berbangga dong. Nggak ada semua orang yang bisa kayak apa yang kamu punya. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa. Terima kasih juga, Mas Data. Selamat malam. Sampai jumpa di Madura Yacht selanjutnya. Bye.